Oke, hai Domo. Kali ini kita bareng sama salah satu band yaitu Izumi X Sumber Berkah Makmur. Sumber Berkah Makmur. Apa Bener. cerita nek iki bar manggung. Ben ketok. Band kita bermanggung. Ketok. Tapi iki wis record, Mas. Oh iya wis. Wis record. Kanca-kanca wis ngerti no. Oh iya wis lah. Ayo sih. Wis gak apa-apa. Ini apa ada habis manggung, guys? Habis Tahu ora. Oke, kali ini kita balik lagi sama Izumi X Sumber Berkah Makmur. Yes. Pertama-tama nih, Mas Izumi X Sumber Berkah Makmur itu apa sih Sumber Berkah Makmur tuh? Sebenarnya dulu kita adalah project yang awalnya tuh dibuat buat apa Marketplace 5 ya. Enggak salah Marketplace 5. Heeh. Dulu tuh aku ngajak teman-teman sebenarnya pengenku itu dulu tujuan awalnya sebenarnya pengen cuma buat Marketplace aja. Alias cuma buat satu panggung toh. Tapi dan sebelum aku manggung, sebelum kita naik panggung tanggal 5 itu aku nembung ke teman-teman apa kita project ini dilanjutin. Ternyata teman-teman juga setuju mengiyakan. Ya udah, ya kita jalan aja Izumi X Sumber Berkah Makmur. Oke, berarti pada awalnya band ini dibentuk karena tujuannya untuk satu tampilan doang nih, untuk sekali tampil aja. Awalnya aku dulu gitu. Awalnya untuk aku rencanain seperti itu. Oke. Dari Mas Izumi sendiri kan sebagai apa nih di dalam band? Aku di sini sebagai pemegang kunci kekaisaran ya. Kunci kekaisaran. Siap. Di sini aku sebagai gitaris sekaligus vokal. Oke. Dan Mas Aldi. Saya tukang gebuk. Tukang gebuk. Apa tuh? Gebuk apa nih? Gebuki drum. Gebukin drum. Kirain gebukin anak orang gitu. Takut nih. Dari Mas Sasha jadi apa nih? Aku Sasha jadi bass. Tukang betot. Tukang betot. Ya. Gitarku petik, bassku betot. Hei nona cantik. Mas Bulu. boleh. Oke. Terus gimana sih awalnya itu kalian sebelum tampil nih? Kalian lebih sering latihan atau spontan biasanya? Spontan. Kita ya pasti seperti band pada umumnya kita kan pasti latihan ya, karena kita sadar semua kita nggak jago-jago banget ya. Kita ngambil popang aja kan biar gampang aja main. Biar gampang aja. Ya? Oke. Nggak susah-susah. Kalau jazz susah ya, makanya enggak gitu. Itu sih tetap latihan. Oh, tetap latihan ya. Tapi kalau dari kalian sendiri emang udah dari lama punya basic skill sebagai pemusik atau gimana nih? Mas Aldi sih. Gimana dulu? Aku dari kecil emang suka musik, tapi bisa main musik baru SMP. SMP belajar gitar. Kok jadi drummer? Nah itu ceritanya waktu SMA aku di band SMA aku nggak ada drummer kan, terus dipaksa, ayo kamu harus ngedrum. Sebisa aku kan, terus akhirnya kok jadi keterusan sampai Jadi bisa beneran, Mas. Jadi bisa beneran. Bisa Oke. beneran. Oke, terus dari Mas Aisyah sendiri? Kalau aku juga dari SMP. Dulu belajar gitar juga. Dulu itu ikut belajar gitar itu dari Mas Izumi. Oh, dari Mas Izumi. Jadi dia belajar sebenarnya yang pengen belajar gitar dulu itu Mas Izumi karena emang dia seneng musik. Kok kayaknya seru. Ya udah ikut-ikut. Nah, akhirnya ya udah sama-sama bisa gitu. Awalnya coba-coba berarti. Awalnya coba-coba, tapi kok keterusan. Tapi kok keterusan. Oke. Tapi dari kalian pernah nggak sih sebagai suatu grup nih ya, cekcok dalam suatu hal, maksudnya cekcok tuh kayak kayaknya nih kurang bagus, kayaknya ini lebih bagus gitu. Kita sih lebih ke cekcok masalah makanan ya. Makan bak. Kita tuh memang punya selera makanan yang agak beda-beda. Jadi kita sering cekcoknya masalah makanan. Kalau manggung mah enggak ya. Kalau manggung malah enggak. Tapi kalian cekcok di bagian makanan malahan. Oke. Kita sering berseteru kalau sama makanan. Wah, parah sih. Terus kalau ketika kalian berseteru, jadinya makanan siapa nih yang diturutin? Akhirnya kita nggak makan semua. Nggak makan semua. Karena kita sadar nggak punya uang. Ya udah terus oh iya kita nggak punya uang. Ya udah nggak makan ya gitu. Oke. Terus kalian nih kan sebagai pembawa lagu apa tadi genre kalian? Popang ya? Popang. Gimana sih kalian mengadaptasi genre popang di dalam event-event Jepangan kayak gini? Kalau aku sih pribadi karena di Solo sih belum ada ya band yang setauku dulu ya. Belum ada yang emang spesifik ngambil genre popang. Kalau aku dulu taunya ada punk rock.
Lasar ya Mas Aji, Lasar itu dia menurutku itu lebih ke punk rock. Nah, aku mau ngambil segmen yang lebih sedikit ngepopnya, jadi nggak terlalu ngebeat banget, tapi musik-musik yang apa ya, cenderung lebih halus ya, lebih ramah telinga. Lebih ramah telinga. Bukan Oke. berarti punk rock nggak ramah telinga, tapi mungkin menurut kita lebih sedikit halus. Pop kan maksudnya populer ke orang-orang yang bisa diterima banyak orang gitu. Jadi kayak nggak semua orang suka rock gitu ya. Iya. Oke. Tapi dari kalian sendiri nih, Mas Izumi kan sebagai vokalis sama gitaris. Iya. Punya nggak sih keluh kesah tersendiri sebagai vokalis dan gitaris? Keluh kesah apa nih? Ya sebagai vokalis dan gitaris. Oh, kalau aku sih keluh kesah saya lebih kepada nggak jadi. Penyerang pusat. Prit. Itu nanti dipotong Mas. Dipotong. Sensor. Oke, kalau keluh kesah sih alhamdulillah enggak ya, karena kalau latihan capek kadang pasti ya, pasti ya. Ngulik kadang capek pasti ya, tapi di situ malah enggak ada rasa kesel sih. Ibaratnya karena kita di sini main juga karena, kalau dari aku karena hobi juga. Jadi aku ngikutin itu karena seneng juga. Karena senengnya. Jadi capek iya, tapi enggak kerasa capek gitu. Oke, jadi keluh kesahnya intinya pastinya capek ya karena latihan ya. Iya, pasti. Kalau dari Mas Asa sendiri ada nggak keluh kesah sebagai tukang bass? Hampir sama sih, kayak lebih ke kadang kesel ke diri sendiri, kayak Lucu. waduh. Nah kayak gini nih yang bikin kesel nih. Harus lucu. Harus ada punchline. Ya enggak, sebenarnya kayak harus ngulik nih, kayak udah hamin berapa mau manggung, ngulik nih nggak bener-bener gitu. Kadang kayak kesel sendiri, kok nggak bisa Iya, gitu, nggak pas-pas gitu. Oke, dari Mas drummer sendiri? Kalau aku mungkin karena nggak punya drum ya, jadi yang agak kesel pas latihan main drum itu harus bayangin gini. Air drum. Air drum seakan-akan ada drum gitu. Oh, jadi kalau di rumah suka air drum gitu? Iya, bayangin sendiri gini. Jadi nggak pernah Latihan pakai drum fisik selain di studio sama teman-teman. Tapi ketika lagi air drum gitu pernah nggak temen manggilin dukun gitu? Oh, ini kenapa nih orang gitu? Pernah ya. Kadang suruh diem, kaki kan deg berisik ya. Awas ya toh. Apa? Oh gitu ya keluh kesahnya. Oke. Terus untuk kalian nih awalnya tuh gimana sih bisa mengambil ini kan kalian manggung di event di Jepangan ya? Yes, betul. Event di Jepangan. Awalnya tuh gimana? Oh yuk, ayo kita manggung di event di Jepangan tuh. Awalnya tuh gimana? Karena balik lagi, mungkin aku balik cerita di awal aku dulu kan Jisong bawain konsep popang. Iya. Tapi di Jepangan gitu. Karena dulu waktu itu aku belum lihat teman-teman yang bawain popang Jisong apalagi pakai gitar. Iya, Jisong. Oh iya, Jisong itu Jogja Song orang. Javanese Sound. Benar. Bukan Japanese video ya, Pak. Oh, Japanese video YouTube Jepang. Oh iya, maksudnya itu. Oke. Kalau mungkin awalnya dari itu, terus aku pengen bawa nih format Izumi ini tapi dalam bentuk band-bandan gitu. Makanya akhirnya ke bawahnya kita juga ngover lagu Jepang ya, karena kita juga nyarinya tuh market wibu gitu. Nyari teman-teman karena sebagian besar lagu yang kita bawain tuh requestan ya. Requestan teman-teman, dari teman-teman penonton gitu. Jadi kita pun juga menyesuaikan sama teman-teman juga ya. Bukannya kita nggak punya idealis atau yang lain, tapi kalau dari aku pribadi juga tujuanku manggung dan nyanyi kan juga salah satunya menghibur teman-teman lainnya. Kayak gitu sih. Oh kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu tadi ya sejarah dari Izumi X Sumber Berkah Makmur. Sejarah terbentuknya Izumi X Sumber Berkah Makmur. Oke, terakhir mungkin tips nih buat teman-teman Mas Izum dari kalian ada nggak tips dari teman-teman gimana? Bang, aku mau bikin band juga dong gitu. Mungkin tips dari kalian gitu gimana? Mas Aldi sih kayaknya jago ngasih tips. Waduh. Kalau aku prinsipku hajar dulu aja. Hajar dulu aja. Kalau dari Mas Asya ada tips nggak nih? Milih temen yang cocok sih. Karena kan kalau di band itu perlu sinkronisasi.
Betul. Dalam artian gini, milih teman tuh maksudnya yang sama-sama bisa kerjasama dan sama-sama kayak beda pikiran nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama bisa nyatukan pikiran yang berbeda itu. Betul banget. Jadi ketika kita punya pikiran yang berbeda, tapi di ujungnya kita punya tujuan yang sama gitu. Kalau dari Mas Izumi? Kalau aku jangan narkoba itu satu. Jangan narkoba, bener. Itu nggak boleh ya guys ya, nggak boleh ya guys ya. Nggak boleh sama sekali. Jangan buang sama sembarangan. Sama Nggak boleh, sembarangan. itu nggak baik. Mencari ibu itu harus bersih ya. Oke, siap. Betul. Itu tips yang sangat membantu dalam membuat band ya guys ya. Betul, itu pasti itu. Kalau dari aku yang pertama pasti niat dulu dan kalau dari aku sih minimal bisa punya skill entah itu gitar, bass, drum atau yang lain, karena ngeband kan kita main bareng-bareng, ngasih masa cuma diem doang kan, terus aku mau punya band tapi nggak bisa apa-apa ya, sama aja gitu. Jadinya basic skill itu menurutku juga perlu, karena aku pun di sini di Sumber Berkah Makmur ada band-band lain juga, dan di teman-teman komunitas juga kan masih dalam rangka belajar juga. Jadi kita belajar bareng-bareng. Iya, belajar sambil tampil gitu. Sambil menghibur teman-teman juga. Yang penting itu. Oke, guys, keren banget kalau kalian punya tim yang solid kayak Mas Izumi dan Sumber Berkah Makmur ini. Ngomong-ngomong soal Sumber Berkah Makmur, Sumber Berkah Makmur tuh dari mana sih namanya? Itu apa ya? Kita ada yang jeneng ini gitu. Awalnya itu sumber rezeki ya, nggak salah ya. Sumber rezeki. Iya. Sumber rezeki. Iya, karena balik lagi dulu tuh kita bukan project yang emang bener-bener serius mau dibawa ya. Kita awalnya cuma pengen iseng-iseng aja, tapi ya isengnya keterusan sampai sekarang. Isengnya keterusan sampai sekarang. Dulu tuh sebenarnya pengen buat nama band yang enggak Jepang malahan, maksudnya yang enggak versatile Jepang banget. Kalau misal ada band namanya apa ya? Ya adalah band-band nama Jepang lainnya lah. Itu kan udah umum lah ya gitu. Panoke Rock, terus apa ya, band-band Silhouette, Kanabun, Konnichiwa Band, atau band-band lain yang pakai bahasa Jepang gitu, kayak udah banyak. Mainstream. Bukan jelek tapi udah banyak ya. Jadi kalian buat yang Sumber Berkah Sedikit Makmur. Nyeleneh, tapi mungkin kayak nyeleneh banget sih jatuhnya. Nyeleneh banget ya. Gak ada hubungannya sama event di Jepangan, tapi mereka tampil di event di Jepangan. Iya, nggak ada sama di Jepangan, tapi di situ malah akhirnya jadi pembeda. Kayak sebenarnya namanya juga secara nggak langsung ada filosofi yang menurutku bagus banget, dan itu malah aku baru tahu karena dibilangin temen. Kenapa? Jadi, apa tuh? Izumi Sumber Berkah Makmur itu awalnya dulu Izumi Sumber Rezeki. Oke. Nah, tipe tau kayak neng poster tipe tau kayak. Nah, itu temenku nyaranin salah satu apa ya yang bimbing aku band-bandan, ada Mas Maul. Makasih untuk Mas Maul. Yang mana? Ada nggak orangnya di sini? Orangnya mungkin nonton di YouTube nanti. Oh, nonton di YouTube. Boleh. Nonton di YouTube. Makasih Mas. Maulana. Itu dia nyaranin ngasih nama sumber berkah, karena nek rezeki ketok men golek duit. Iya, betul. Kalau sumber berkah kan insya Allah bukan cuma membawa rezeki, tapi yang penting membawa berkah buat teman-teman lain. Harapanku pun juga band ini pun enggak cuma jadi sumber berkah buat kita bertiga tok, tapi buat berkah teman-teman yang lain, karena menghibur teman-teman mungkin lagi sedih, galau atau yang lain lah, pokoknya buat sebagai sumber berkah buat teman-teman lainnya. Sumber berkah itu kan mencangkup keseluruhan ya, enggak cuma sekedar rezeki aja. Oke, betul. Oke. Gimana? Ada tambahan dari Mas Asya? Enggak, udah. Kok nama bandnya serius banget ya, Bang? Enggak, bagus itu, bagus. Dari yang tadinya orang tuh apaan sih Sumber Berkah Makmur, tapi ternyata setelah tahu filosofinya ternyata bagus gitu. Bukan keren. Sengajaan juga loh. Gitu. Ini juga soalnya kita bertiga ada cita-cita mau membangun sebuah usaha material. Iya. Usaha. Jadi emang arahnya bandnya ini bukan manggung internasional ya. Jadi kita punya unit usaha toko bangunan. Toko bangunan. Cita-cita kalian punya toko bangunan bertiga gitu. Betul, amin. Amin. Gitu. Terus toko bangunan itu nanti dipakai buat musik. Ya nggak tahu, mungkin rencana aku sih restoran ya. Restoran Jepang yang ada sama WC umum. Iya. Biasanya mau gitu tadi. Oke, itu kurang lebihnya kayak gitu tadi. Sebelum penutupan, ada nggak Mas Izumi mungkin saran-saran buat teman-teman gitu? Mungkin dari Mas Aldi dulu kali. Dari aku mungkin tentuin dulu kalau mau bikin band konsepnya seperti apa, sama mau
ditargetin sama siapa penontonnya. Jadi harus di tempat yang tepat. Yes, Tahu pasarnya gitu. tahu Betul. Mas. Oke, dari Mas Izumi? Kalau aku yang pasti jangan narkoba sama wajib jangan buang sampah sembarangan. Sama kalau teman-teman pengen buat band juga ya nanti lakukan dulu. Nyoba sih ya. Dilakuin dulu. Sebenarnya podo wae sih, tapi intinya buat teman-teman yang mau ngeband apapun itu sih, bukan band doang sih, J-song, penampilan lain-lain, nyoba dulu, lakuin dulu. Dan sama satu lagi aku titip pesan, jangan durhaka sama orang tua. Betul, itu wajib. Jangan sampai durhaka. Jangan narkoba, jangan buang sampah sembarangan, jangan durhaka. Oke, dari Mas Asya? Jangan lupa izin Sama siapa? orang tua pasti. Oke. Minta restu itu Oke, nomor satu. Pasti. Kira sama di sub sini. Bisa sih. Bisa juga. Iya, pengen bikin event di sini juga. Oh. Amin ya. Soalnya kalau orang tua doang lucu Mas. Lucu, Gak apa-apa, Rek. lanjutin, Kayak lanjutin, lucu nih, lanjutin, kayak lanjutin, gak apa-apa. Mas Leni. Mungkin ini sedikit barbar ya. Gak apa-apa, santai. Kayak istilahnya Paling dolar kuning. enggak. Kata-katanya enggak sampai gitu. Maksudnya cuman mindsetnya itu jangan ragu. Terus dinekatin aja, tapi nekat tetap mikir. Betul. Ya. Jangan asal nekat, dan kalau masih takut orang ngomong apa, coba jangan didengerin gitu. Dengerin musik kalian sendiri gitu. Iya, kayak istilahnya kalau apa ya? Jadikan omongan orang itu sebagai penyemangat aja. Sebagai penyemangat. Kayak Oke. nenek tiba-tiba sih ngomong, "Alah main opo?" Terus, "Yo wis Mas Rene maino." Gitu aja. Oh gitu. Oke, kalau tips dari Mas Asya itu bagus ya. Maksudnya untuk kalian yang mau mulai band jangan malu. Kalau ada yang bilang macam-macam nggak usah didengerin. Kalau ada yang suka sama kalian, muji kalian, baru itu didengerin. Itu gunakan sebagai penyemangat Sama sekali, kalian. kritik wajib didengerin. Kritik saran dari Kritik saran, betul. Kritik saran jangan dijadikan mindset kalian, jangan berpikir oh ini orang nggak suka sama saya gitu. betul. Nah, kurang lebihnya kayak gitu buat teman-teman yang mau mulai band. Semoga kalian yang suka, mungkin nggak harus band sebenarnya, kalian bisa meluangkan hobi kalian di bidang apapun selama itu baik ya Mas Izumi ya. Betul. Selama itu positif, baik. Cari teman yang sehobi sama kalian, jadikan itu sebagai sumber berkah makmur seperti Mas Izumi X sumber berkah makmur. Oke, kurang lebih begitu. Terima kasih Mas Izumi dan sumber berkah makmur atas waktunya. Terima kasih, sukses terus buat kalian, lancar terus. Oke, terima kasih. Di-update, ditunggu konten-konten lainnya. Ditunggu konten-konten lainnya. Mungkin kedepannya kita bakal wawancara sama teman-teman make upper. Kalau kalian dulu kan kita udah sering tanya-tanya sama teman-teman cosplayer, ya kan? Nah, mereka bilang ya, kalau cosplay yang penting kostum, make up dan lain-lain. Nah, nanti kita tanya-tanya sama teman-teman make upper, gimana caranya make up yang baik dan benar, gimana caranya untuk mesen komis make up atau yang lain-lain. Terus nanti mungkin kedepannya kita wawancara sama teman-teman yang punya rentalan kostum juga, biar kalian kalau mau ngerental kostum nggak bingung, bang mau rental kostum gimana caranya, nggak tahu, ya udah nanti kita bikinin tutorialnya buat kalian. Oke, kurang lebihnya begitu. Terima kasih arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane, mata nih.